Kenalin, aku Kevin Guntur Pratama Ginting dengan NIM 210304132. Di sini kami akan membahas tentang pengantar ekonomi dan inilah kami, A Great Business. Perkenalkan, nama saya Dia Indra Mepahan, NIM 210304177. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahim Baik Siregar dari kelas Agribisnis 2 Angkatan 21 dengan NIM 210304180. Perkenalkan, nama saya Humaira Anissa dengan NIM 210304179. Perkenalkan, nama saya Cina Suwanamira dengan NIM 210304140. Perkenalkan, nama saya Azra Nabila Syafira, NIM 210304184. Perkenalkan, nama saya Aldo Michael Bernandes dengan NIM 210304137. Halo, perkenalkan, nama saya Sally Novianti Purutarigan dengan NIM 210304183. Di sini saya akan menjelaskan pada materi bab 1 pada soal nomor 1, yaitu bagaimana peran ekonomi mikro versus ekonomi makro dalam ekonomi pertanian. Apakah mikroekonomi memiliki dampak kepada mikroekonomi pada manajer pertanian? Ekonomi mikro dan makro memiliki peran penting dalam ekonomi pertanian. Ekonomi mikro berkaitan dengan keputusan individu dan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya dan memaksimalkan keuntungan mereka. Sedangkan ekonomi makro lebih menitik beratkan pada analisis agregat tingkat nasional ataupun regional seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi ataupun kebijakan moneter. Dalam konteks ekonomi pertanian, ekonomi mikro dapat membantu manajer pertanian dalam membuat keputusan operasional sehari-hari seperti pemilihan teknik bercocok tanam, penggunaan pupuk dan pestisida, dan strategi pemasaran produk. Dalam hal ini, ekonomi mikro dapat membantu manajer pertanian memaksimalkan keuntungan mereka dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya produksi. Namun, ekonomi makro juga memiliki dampak penting pada ekonomi pertanian. Kebijakan makroekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar mata uang. Dalam hal ini, kebijakan ini dapat mempengaruhi harga komoditas pertanian, biaya produksi, dan tingkat permintaan. Karena itulah, tidak dapat dikatakan bahwa mikroekonomi memiliki dampak yang lebih besar daripada makroekonomi pada manajer pertanian. Keduanya memiliki peran yang penting dalam membantu manajer pertanian membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan keuntungan mereka. Namun, tergantung pada kondisi ekonomi secara keseluruhan, peran masing-masing dapat lebih dominan pada saat tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan pada soal nomor 1. Baik, jika persaingan murni bukanlah representasi yang memadai dari model ekonomi yang mendasarinya pertanian di Amerika Serikat, mengapa asumsi persaingan murni terus berlanjut penting bagi ekonomi pertanian? Jadi, menurut saya, meskipun persaingan murni tidak sepenuhnya mewakili kondisi di dunia nyata, asumsi persaingan murni masih penting bagi ekonomi pertanian. Ada beberapa alasan mengapa asumsi ini masih digunakan dalam analisis ekonomi pertanian. Antara lain, yang pertama, representasinya sederhana. Asumsi persaingan murni memberikan model yang relatif sederhana dan mudah dipahami oleh banyak orang. Yang kedua, memfasilitasi perbandingan.
Asumsi persaingan murni memfasilitasi perbandingan antara pasar yang berbeda dan produk yang berbeda dalam analisis ekonomi. Yang ketiga, analisis permintaan dan penawaran. Asumsi persaingan murni memungkinkan analisis permintaan dan penawaran yang penting bagi ekonomi pertanian. Dan yang keempat dan yang terakhir, modelnya fleksibel. Asumsi persaingan murni adalah model yang cukup fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda. Menurut kami penting, karena matematika merupakan ilmu dasar yang wajib kita pahami dan kita ketahui agar kita bisa menganalisis suatu permasalahan-permasalahan ekonomi dan kehidupan sehari-hari kita. Meskipun dunia nyata sangat dinamis, ekonomi pertanian masih bergantung pada prinsip-prinsip status komparatif, karena prinsip ini masih relevan dan berlaku dalam analisis ekonomi modern. Status komparatif adalah konsep ekonomi yang menyatakan bahwa suatu negara atau wilayah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya dengan memproduksi dan mengekspor barang dan jasa yang relatif lebih efisien dan mengimpor barang dan jasa yang relatif kurang efisien. Dalam konteks pertanian, ini berarti bahwa negara atau wilayah yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi suatu produk pertanian akan lebih efisien dalam produksi produk tersebut dan dapat mengimpor produk pertanian lainnya yang tidak efisien diproduksi di negara atau wilayah tersebut. Meskipun ekonomi dunia terus berubah dan berkembang, konsep keunggulan komparatif masih berlaku dalam perdagangan internasional dan ekonomi pertanian modern. Negara atau wilayah yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi pertanian dapat menghasilkan produk yang lebih efisien dan lebih murah, yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi produksi. Namun penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip statis komparatif tidak mutlak, dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda dapat mempengaruhi keunggulan komparatif suatu negara atau wilayah. Oleh karena itu, analisis ekonomi modern mengambil pendekatan yang lebih dinamis dan mengevaluasi keunggulan komparatif suatu negara atau wilayah secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi produksi dan kesejahteraan ekonomi. Kami tidak setuju dengan pernyataan tersebut secara umum. Meskipun ada kemungkinan sebagian kecil ekonom pertanian terlalu fokus pada isu-isu teoritis dan tidak cukup terhubung dengan dunia nyata. Tetapi mayoritas ekonom pertanian terlibat secara langsung dalam analisis dan solusi terhadap masalah mendasar yang terkait dengan produksi dan pemasaran komoditas pertanian. Ekonom pertanian tidak hanya terlibat dalam penelitian teoritis, tetapi juga terlibat dalam penelitian lapangan dan pengamatan langsung pada kegiatan pertanian. Mereka bekerja dengan petani, perusahaan pertanian, pemerintah, dan organisasi internasional dalam rangka meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi kerugian hasil pertanian, dan memperbaiki distribusi pemasaran. Ekonom pertanian juga secara aktif terlibat dalam pembuatan kebijakan, seperti kebijakan pengembangan pertanian, kebijakan perdagangan internasional, dan kebijakan pangan. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor praktis seperti kondisi cuaca, peningkatan teknologi,
biaya produksi, dan permintaan pasar dalam mengembangkan rekomendasi kebijakan. Selain itu, ekonom pertanian juga terus mengembangkan teori-teori baru yang dapat membantu dalam memecahkan masalah praktis di bidang pertanian. Penelitian mereka seringkali didasarkan pada data-data empiris dan pengamatan lapangan, sehingga penelitian mereka selalu berhubungan dengan masalah mendasar yang dihadapi oleh petani dan pelaku usaha pertanian. Jadi, kesimpulannya, meskipun ada kemungkinan sebagian kecil ekonom pertanian terlalu fokus pada isu-isu teoritis, mayoritas dari mereka terlibat secara langsung dalam analisis dan solusi terhadap masalah mendasar yang terkait dengan produksi dan pemasaran komoditas pertanian. Ekonomi pertanian adalah suatu cabang ilmu ekonomi terapan yang mempelajari bagaimana cara produsen, konsumen, dan masyarakat dalam menggunakan sumber daya dalam proses produksi, distribusi, dan menjadi konsumsi produk pertanian. Secara khusus terutama pada bahan pangan, begitu juga dengan sandang. Dan menurut saya, untuk menjadi seorang ahli ekonomi pertanian itu harus mengetahui bagaimana cara menggunakan serta memanfaatkan suatu sumber daya yang akan diproduksi, didistribusi hingga menjadi konsumsi produk, terutama pada bahan pangan begitu juga dengan sandang. Maka dari itu, ilmu ekonomi ini sangatlah berperan penting untuk menjadi seorang ahli ekonomi pertanian. Karena ilmu teori ekonomi ini mempelajari bagaimana cara meningkatkan taraf hidup sumber daya manusia, begitu juga dalam cara mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial maupun masyarakat, serta memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi baik lokal, nasional maupun global. Dan manfaat lainnya yang didapat dalam mempelajari teori ekonomi ini adalah seorang ahli ekonomi pertanian dapat membantu membuat kebijakan untuk memahami pola perilaku ekonomi yang ada di masyarakat. Ketahui yaitu biaya total TC dalam jangka pendek adalah kumulatif dari biaya variabel dan biaya tetap. Dalam jangka panjang merupakan biaya variabel karena biaya tetap akan berubah menjadi biaya variabel. Tidak ada yang tetap sehingga apabila semakin tinggi tingkat produksi, maka biaya total yang harus dikeluarkan juga semakin tinggi. Sementara biaya tetap total TFC adalah biaya yang besar atau kecilnya tidak bergantung pada tingkat output yang dihasilkan. Bahkan jika perusahaan tidak melakukan produksi pun biaya tetap harus tetap dibayarkan.